Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai akne vulgaris atau yang biasa kita sebut jerawat. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Materinya oleh Dokter Wenti ya. Lanjut ya. Ya. Tadi ada gambaran klinisnya ya, Dok ya. Sekali. Oke, ya. Ini gambaran klinisnya ya. Ini ada komedo terbuka nih. Kalau biasa lihat di muka kita nih ada hitam-hitam kayak benjol-benjol, terus ada hitam-hitam. Nah, itu komedo yang terbuka. Terus ada lagi namanya, kalau ada terbuka pasti ada tertutupnya. Iya. Jadi ada namanya komedo tertutup atau biasanya yang dikenal dengan beruntusan ya. Beruntusan adalah komedo tertutup. Kemudian ini papul atau pustul, ada bintil isinya nanah atau cairan pokoknya. Kemudian nodul itu lebih besar lagi. Bahkan bisa jadi kista atau berkantung ya. Tadi juga dijelaskan ya. Kalau untuk komedo ini boleh diekstraksi ya. Asalkan tadi harus steril. Kalau tidak steril tidak boleh. Artinya tidak boleh dipencet-pencet sembarangan ya. Kalau dipencet-pencet sembarangan nanti akan terjadi radang atau reaksi inflamasi. Ya. Ekstraksi tadi pengeluaran komedo. Ya, komedonya dikeluarkan agar tidak terjadi sumbatan. Jadi kan komedo itu adalah si kelenjar minyaknya yang sudah tersumbat. Nah, kita keluarkan, kita ekstraksi biar sumbatannya tadi pergi ya, biar sumbatannya hilang tadi gitu ya, hilang gitu. Biar sumbatannya hilang, akhirnya tidak bertambah parah. Nah, ini kalau dari gambaran bisa dirunutkan nggak sih, Dok? Jadi proses awalnya tuh komedo dulu, entah itu yang tertutup atau terbuka, baru nanti jadi papula. Sebenarnya nanti di slide ada, tapi kalau mau dirunutkan dari sini bisa. Sebenarnya urutannya seperti ini ya, dari komedo dulu. Komedo bisa terbuka atau tertutup ya. Nah, pokoknya dari sumbatan dari komedo dulu, kemudian masuklah. Biasanya kita pencet-pencet nih, atau misalnya muka kita nggak bersihinnya gitu kan, masuklah bakteri atau kuman tadi. Akhirnya terjadi reaksi radang karena bakteri tadi. Dari radang tadi bertambah parah nih radangnya, akhirnya terjadinya nodul atau berisi nanah-nanah. Yang nanti kalau pecah dia jadinya bopeng. Bopeng begitu. Ya, benar. Oke, ini ya. Jadi komedo tertutup biasanya bentuknya pucat dengan agak sedikit meninggi, kemudian atau biasanya namanya beruntusan kecil. Kalau komedo terbuka datar atau sedikit meninggi. Terus di bagian tengahnya adanya warna hitam. Pokoknya khas sekali kalau terbuka itu warnanya hitam karena sudah teroksidasi dengan udara. Akhirnya berwarna hitam. Lalu papul inflamasi yang warnanya merah tadi ya, kemerahan. Biasanya nyeri tuh. Nyeri karena lagi proses peradangan. Kemudian kalau nodul berisi nanah, merah muda dan benjolannya lebih besar daripada si papul tadi ya. Nah, jadi ini adalah penampakan struktur yang normal. Nah, kalau terjadi gangguan di sini tadi, terjadi sumbatan di kelenjar minyaknya, maka itulah cikal bakal terjadinya jerawat ya. Jadi komedo. Jadi komedo adalah jerawat yang belum meradang. Tadi kan warnanya masih putih ya, atau bahkan hitam di atasnya tadi ya. Dia belum meradang. Kalau tidak diatasi akan berkembang menjadi jerawat yang inflamasi atau jerawat yang meradang yang akhirnya jadinya merah, panas, nyeri ya. Jadi makanya sebelum itu tadi boleh diekstraksi, tapi dengan catatan harus steril. Tidak sembarangan mengekstrasinya ya. Nanti dipencet-pencet aja nih, tangan kita kotor nggak cuci tangan abis makan sambal gitu kan. Malah nambah ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kan kunci dari perawatan wajah itu adalah higienitas ya, kebersihan. Nah, ini patogenesisnya ya. Jadi perjalanannya akhirnya bisa menjadi jerawat ya. Yang pertama penebalan kelenjar minyak tadi ya. Nih, kelenjar minyaknya menebal, kemudian terjadi peningkatan produksi, akhirnya terjadi sumbatan. Sumbatan yang disebabkan oleh multifaktorial, nanti kita bahas satu-satu apa nih penyebab bisa terjadinya sumbatan itu ya. Kemudian masuklah bakteri-bakteri atau kuman-kuman, terjadinya inflamasi atau peradangan, kemerahan, nyeri, panas ya. Macam-macam. Nah, ini tadi ya, 4 faktor yang terlibat dalam pembentukan jerawat. Biasanya adalah produksi sebum atau minyak yang berlebihan tadi. Itu bisa juga dipengaruhi oleh hormonal ya. Kemudian keratinisasi abnormal, kemudian reaksi radang dan koloni bakteri atau serangan-serangan bakteri yang berkelompok ya. Ini normalnya tadi ya. Normalnya sih nggak ada gangguan seperti ini. Ini adalah kelenjar
rambut folikel kita, ini kelenjar minyaknya ya. Kemudian ketika terjadi, nah ini ya, white hand, terjadi si komedo tadi, maka muncul sumbatan di pori-porinya nih. Ini kan permukaan kulit ini ada pori-porinya, tersumbatlah dia di sana. Akhirnya terjadinya blackhead atau whitehead komedo tadi ya. Setelah itu terjadinya bakteri-bakteri yang menumpuk, akhirnya terjadi pus atau nanah ya, muncul nanah, muncul reaksi radang, akhirnya menjadi besar, menjadi bisul kalau kita bilang ya. Oke, jadi karena jerawat adalah gangguan kulit yang sifatnya kronis, maka manajemennya juga ada dua. Yang pertama adalah pengobatan aktif dan yang kedua adalah perawatan atau maintenance ya. Untuk pengobatan aktif itu ketika lagi meradang jerawatnya atau lagi bernanah atau lagi inflamasi tadi ya, maka harus ditangani ya, harus kita kontrol kondisi-kondisi yang bisa memperparah tadi ya. Pengobatan akan disesuaikan dengan derajatnya. Nanti kita jelaskan juga derajatnya itu apa aja. Kurang lebih ada derajat ringan, sedang, akhirnya berat ya. Nah, kemudian kalau untuk fase perawatan atau maintenance itu ketika jerawatnya sudah sembuh nih, sudah tidak ada proses radang, tidak ada proses inflamasi tadi, maka harus dirawat nih. Karena kalau tidak dirawat maka akan terjadi lagi nantinya ya. Jangan langsung udah nggak mau pantang-pantangan lagi, nggak mau apa-apa, nggak mau cuci muka lagi misalnya gitu kan. Tetap harus dilakukan perawatan ya. Oh, berarti dia tuh untuk orang yang sudah terkena jerawat sembuh itu ada potensi untuk Iya, hilang lagi benar, ya, Dok, ya? ada potensi lagi. Karena tadi ya, jerawat itu multifaktorial, penyebabnya banyak, selain dari diri sendiri, dari lingkungan juga banyak. Jadi, apalagi kalau memang orangnya yang sensitif kulitnya, maka maintenance-nya harus lebih disiplin lagi ya. Baik. Oke, untuk etiologinya, ini penyebabnya tadi ya, kenapa lebih ke remaja dan dewasa muda. Oke, pertama untuk genetiknya ya. Jadi sebenarnya genetik itu berpengaruh. Jadi kalau orang tuanya atau misalnya kakek neneknya atau siapa uyut-uyutnya gitu yang jerawatan bisa menurunkan untuk keturunannya akhirnya berjerawat juga. Jadi genetik juga mempengaruhi ya. Terus nih, tipe kulit yang gampang jerawatan seringkali adalah bawaan gen dengan jenis kulit biasanya tipe berminyak. Jadi genetik pasti akan menempel seumur hidup ya. Maka kita harus tahu kira-kira dari keluarga memang ada genetik, berarti kita harus aware gitu kan. Misalnya memang tipe kulit yang berminyak, maka kita harus aware untuk menjaga kelembaban kulitnya agar tidak terlalu berminyak ya. Kemudian jadi faktor ini yang sering disangka bahwa jerawat itu penyakit keturunan, bukan jerawatnya yang keturunan tapi jenis kulitnya tadi ya. Karena tadi kalau semakin dia berminyak maka terjadi penyumbatan tadi, maka akan semakin beresiko, maka akan semakin gampang untuk terjadi jerawat. Maka jenis kulitnya yang menjadi keturunan tadi ya. Baik. Nah, Dokter Julia mau nanya, tapi nanti kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.